Cuma satu kata gacor. Gak henti-hentinya abang kita yang satu ini bikin kejutan dan auto bahagia untuk para penggemar setia timnas Indonesia. Terima kasih tak terhingga untuk Pak Erick Thohir. Setelah lobi dahsyatnya ke FIFA sehingga Maarten Paes bisa berlaga lawan Arab Saudi kemarin. Kini Erick Thohir bersiap memberi kejutan kembali dalam rangka persiapan laga lawan Australia di kandang yang bisa bikin kita ternganga. Dikabarkan dua pemain elite Eropa Grade A yang selama ini diisukan segera dinaturalisasi kini sudah sah dan diharapkan bisa main lawan Australia di GBK. Ini dia sosoknya dan tonton videonya sampai habis. Gak main-main. Pelatih Australia Graham Arnold dikabarkan mulai stres dan berniat mundur dari kursi kepelatihan akibat kekalahan memalukan di laga pembuka kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia melawan tuan rumah Bahrain. Saat ini Graham Arnold mulai kehilangan kepercayaan dirinya dan para pemain sudah mulai tidak respect akibat strategi blundernya, ditambah lagi setelah melihat timnas Indonesia yang tampil menggila di laga melawan tuan rumah Arab Saudi semakin membuat posisi Graham Arnold auto panik dan banyak desakan untuk segera mundur jadi prediksiku. Di sisi lain pelatih Australia Kirim Peshwar begini respon santai King Indo. Bikin meleleh. Presiden FIFA dikatakan sangat excited dan segera mengirimkan utusannya kepada PSSI tepat setelah laga pembuka kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pasalnya pertandingan tersebut disebut-sebut pertandingan paling menyita mata dunia dan memberikan keuntungan besar untuk FIFA bahkan mencapai ratusan miliar dolar. Sehingga FIFA dikabarkan akan memberikan bonus khusus kepada kontingen Indonesia mulai dari pemain, staf, dan pelatih sebesar masing-masing $1 juta. Jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain ada timnas Indonesia, ini kata Presiden FIFA Gianni Infantino soal matchday 1 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow, gila. Ini kata Erick Thohir setelah laga away timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi. Walaupun kecewa, Pangeran Arab dikabarkan segera mendatangi hotel tempat Erick Thohir menginap di Arab Saudi dan mengucapkan selamat serta memberikan hadiah tak terduga untuk para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia berupa paket umroh gratis selama 10 tahun karena telah menyuguhkan pertandingan yang super seru jadi angan-anganku. Di sisi lain, Erick Thohir soroti performa pemain timnas Indonesia usai tahan imbang Arab Saudi. Begini katanya, auto meledak. Berkat penampilan gemilangnya bersama timnas Indonesia dalam laga away versus Arab Saudi, dikabarkan klub tempat Cristiano Ronaldo saat ini bermain yaitu Al Nassr saat ini sangat kepincut dan tertarik terhadap jasa Tom Haye. Dikabarkan klub tersebut sampai rela mengeluarkan kocek sebesar 50 juta euro demi mendapatkan tanda tangan Tom Haye sampai Cristiano Ronaldo sendiri yang turun langsung dan membujuk agar Tom Haye mau menerima pinangan tersebut, jadi doaku. Di sisi lain, setelah penampilan impresifnya kemarin, Tom Haye dapat tawaran dari tim top Belanda. Kira-kira tim mana ya? Begini detail lengkapnya. Wow, sampai geleng-geleng kepala. Gacor maksimal. Ada kabar mengejutkan dari dunia sepak bola Inggris tempat Marcelino Ferdinand saat ini bermain yaitu Oxford United dikabarkan punya cita-cita untuk menduetkan pemain kesayangannya tersebut dengan salah satu pemain lokal timnas Indonesia yang kemarin tampil impresif dan mengagumkan di laga away lawan Arab Saudi yaitu Wita Sulaiman. Dikabarkan klub tersebut siap gerak cepat dan siap menawarkan kontrak jangka panjang dengan iming-iming gaji ratusan miliar rupiah per tahunnya, jadi dugaanku. Faktanya efek menganggur 3 bulan jatah starter Marcelino Ferdinand diserobot Witan Sulaiman yang terbukti tampil mengesankan dan dipuji Shin Tae-yong. Begini penjelasannya.
Seperti tidak mau kalah pamor dari timnas Indonesia, baru-baru ini timnas negara jiran kerasukan dan langsung mode on timnas Indonesia sehingga tampil cukup dominan dan hajar Mongolia di playoff kualifikasi Piala Asia 2027. Kira-kira apa motivasi mereka sesungguhnya dan sanggupkah timnas Malaysia menyamai capaian rekor timnas Indonesia yang sedang terbang tinggi dan mendunia? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Gokil abis. Korea Selatan saat ini sedang dilanda kerusuhan dan mosi tidak percaya dari para penggemar sepak bola terhadap federasinya menyusul kesuksesan mantan pelatih mereka yang pernah berjaya di Piala Dunia 2018 Shin Tae-yong. Dikabarkan para penggemar sepak bola negeri gingseng tersebut menuntut Federasi Sepak Bola Korea Selatan agar segera memulangkan Shin Tae-yong secepatnya karena ditakutkan lama-lama Shin Tae-yong bisa dinaturalisasi dan secepatnya berKTP Indonesia sehingga timnas Indonesia akan semakin tak terbendung jadi perkiraanku. Di sisi lain, media Korea mengomentari magis Shin Tae untuk timnas Indonesia. Begini penjelasan detailnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Breaking news, Erick Thohir pastikan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders calon pemain baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat (6 September 2024). Dilihat bolasport.com, Erick Thohir sudah bertemu dengan kedua pemain keturunan Belanda dan Indonesia itu. Menteri BUMN itu juga sudah melakukan jabat tangan yang artinya kedua pemain tersebut bersedia membela timnas Indonesia. Sebelumnya kabar Mads Hilgers dan Eliano Reijnders untuk membela timnas Indonesia sudah beredar dalam beberapa hari terakhir. Kedua pemain itu dikabarkan sudah berada di Jakarta, Indonesia. Mereka hadir untuk melakukan pertemuan dengan Erick Thohir. Namun Erick Thohir belum bisa memastikan apakah kedua pemain itu akan membela timnas Indonesia atau tidak. Kini Erick Thohir sudah bertemu dan makan malam dengan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain itu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir. Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Proses itu diyakini memakan waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, PSSI mengusahakan agar kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia pada Oktober 2024. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, berjanji bisa membawa hasil positif saat melawan timnas Indonesia. Australia secara mengejutkan harus tumbang saat berhadapan dengan Bahrain pada putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Bermain di kandang dan terus mendominasi, mereka justru kecolongan jelang akhir laga. Pertahanan kokoh Bahrain sukses membuat lini serang Socheroos frustasi dan berujung kartu merah untuk pemain mereka. Melawan Indonesia pada 10 September mendatang, kemenangan jadi misi utama demi menjaga kans ke Piala Dunia. Graham Arnold menjelaskan Australia harus bisa mengunci poin saat melawan Indonesia. Kekalahan dari Bahrain menjadi tambahan motivasi untuk segera bangkit. Apalagi posisi mereka di klasemen saat ini kurang menguntungkan. Secara keseluruhan, kami harus bangkit dengan cepat. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari hal tersebut dan terus maju. Kami masih memiliki 9 pertandingan tersisa. Kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali, kata Graham Arnold.
Arnold menilai bahwa mereka sebenarnya kurang beruntung. Tampil mendominasi, beberapa peluang emas gagal mereka selesaikan dengan baik. Hal ini yang jadi evaluasi timnya untuk menatap laga selanjutnya. Itu adalah salah satu hari kami tidak membuang peluang kami. Kami pergi ke sana untuk melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya, ujarnya. Presiden FIFA Gianni Infantino soal matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memainkan 9 pertandingan pada matchday pertama. Di antaranya ada timnas Indonesia yang tergabung di dalam grup C. Gianni Infantino mengunggah foto pemain dari tim yang berlaga serta hasil akhir dari 9 pertandingan. Untuk timnas Indonesia, foto Nathan Chu Aon lah yang diunggah. Gianni Infantino juga menyematkan bendera timnas Indonesia dengan 17 bendera negara lain dalam keterangannya. Ia mengakui ada beberapa laga hebat di matchday pertama. Ada beberapa pertandingan hebat yang membuka babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada pada tahun 2026, tulis Infantino. Ia juga mendoakan semua tim yang berlaga. Semoga sukses untuk semua tim, semoga Anda memainkan sepak bola terbaik, menghibur penggemar, dan menginspirasi generasi berikutnya di seluruh benua dan dunia, tulisnya. Untuk timnas Indonesia, laga pembuka melawan Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jumat (6 September 2024). Timnas Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Al-Juwair pada menit ketiga. Selanjutnya, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti performa timnas Indonesia seusai menahan imbang Arab Saudi. Ia menyinggung soal stamina pemain. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6/9/2024 dini hari. Skuad Garuda memang menunjukkan permainan yang bagus saat memulai pertandingan. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong yang sempat memimpin pada menit ke-19 Ragnar Oratmangoen. Namun, timnas Indonesia kebobolan jelang pertandingan berakhir pada menit ketiga. Tim Merah Putih memang menahan imbang tim berjulukan The Green Falcon tersebut. Namun, Erick Thohir menyoroti performa pemain timnas Indonesia. Saya rasa babak pertama kita bermain sangat baik, cuman kecolongan di ujung. Babak kedua kita lihat stamina kita mulai menurun, ujar Erick Thohir kepada awak media di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, Jumat 6/9/2024. Pria nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa memang ada beberapa pemain yang staminanya kurang. Ini terlihat dalam babak kedua dan mereka terlihat kelelahan. Menurutnya, ini terjadi karena pemain ini jarang diturunkan di klub masing-masing sehingga staminanya kurang. Ini yang saya rasa kenapa saya bilang di liga itu kita mengharapkan pemain timnas main, kata Erick Thohir. Bahkan tim nasional yang kami bentuk sekarang itu memperhatikan pemain-pemain di luar negeri itu bermain atau tidak, ucapnya. NAC Breda melakukan pendekatan untuk mendapatkan jasa Tom Haye. Haye saat ini masih bertugas bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya dia dilepas oleh SC Heerenveen dan berstatus tanpa klub sejak bulan lalu.
Beberapa tim sudah mengirimkan proposal, tawaran dari Oxford United dan Fortuna Sittard dikabarkan sudah ditolak. Kali ini NAC Breda jadi tim yang dikabarkan serius untuk mendatangkan Tom Haye. Dia sempat membela tim yang bermarkas di Radverleg Stadion pada tahun 2020. Direktur Teknik Breda, Peter Maas, sudah melakukan pendekatan. Sebagai kepala pemandu bakat, Maas telah membuat keputusan untuk kedatangan Haye di NAC. Kemudian, ia melakukan hal yang sama di SC Heerenveen, tulis laporan Football International. Peran Maas dalam diskusi ini cukup krusial. Bahkan dia membawa tawarannya sendiri demi mengikat Tom Haye musim ini. NAC dikatakan telah mengajukan penawaran kepada Haye yang terbuka untuk kembali ke klub yang ia cintai sebelumnya. Dengan penjualan Aim Omba dalam kurung A-Agent, klub sekarang juga dapat melangkah lebih jauh secara finansial untuk membawa pulang pemain favorit para penggemar lanjut media tersebut. Sempat memberikan pernyataan akan melanjutkan karir ke luar negeri, tawaran dari Breda diprediksi menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan. Kedekatan antara Haye dan mantan klubnya tersebut menjadi daya tarik tersendiri agar sang pemain bisa memberikan kesepakatan. Marcelino Ferdinand belum mencapai match fitness untuk dipasang sejak menit awal. Witan Sulaiman menjadi starter di Arab Saudi. Shin Tae-yong melakukan penyesuaian di lini tengah sebagai dampak situasi Marcelino Ferdinand di level klub. Pelatih Korea Selatan baru saja memperlihatkan kejeniusan saat timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi. Laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 berakhir dengan skor 1-1. Shin Tae-yong menampilkan formasi 5-4-1 dengan hanya 2 pemain jebolan Liga 1 sebagai starter. Rizky Ridho bermain di lini belakang dan Witan Sulaiman bertindak sebagai winger. Dipasangnya Witan sebagai starter sedikit menyalahi pemilihan Shin Tae-yong dalam beberapa bulan terakhir. Lini tengah Indonesia sebelumnya memiliki gelandang lokal yang pasti bermain, yaitu Marcelino Ferdinand. Wonderkid 19 tahun itu selalu menjadi starter sejak laga uji coba melawan Libya pada Januari. Dalam kondisi terbaik, ia merupakan penyedia fantasi di lini tengah yang dipenuhi gelandang disiplin semacam Tom Haye atau Ivar Jenner. Sayangnya sejak terakhir kali bertanding melawan Filipina pada 11 Juni, Marcelino praktis menganggur. Laga Indonesia versus Arab Saudi berjarak hampir 3 bulan dari pertandingan kompetitif terakhir Marcelino. Kondisi itu membuat Shin Tae-yong menampilkan Witan Sulaiman di tempat yang seharusnya diisi Marcelino. Witan sudah bertanding 3 pertandingan bersama Persija musim ini sehingga berada dalam kondisi fisik lebih baik. Rasanya Marcelino masih perlu mempertajam sentuhan dan menebalkan stamina di Oxford sebelum menjadi starter lagi pada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober. Negara jiran yakni Timor Leste membuka jalan mereka untuk menuju Piala Asia 2027. Timor Leste membuka jalan dengan mengalahkan Mongolia pada leg pertama play-off kualifikasi Piala Asia 2027 di Kapten Iwayan Dipta Stadium, Kamis dalam kurung 5 September 2024 malam. Timor Leste menang telak atas Mongolia dengan skor 4-1. 4 gol Timor Leste dicetak oleh Joao Pedri 3, 27, 52, dan Senivio 58. Gol tunggal Mongolia dicetak oleh Oyunba Atarin pada menit ke-34. Leg kedua antara Timor Leste versus Mongolia akan digelar di MFF Football Center, Ulaan Baatar, Selasa dalam kurung 10 September 2024. Jika Timor Leste menang atau seri di leg kedua, mereka akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027.
Putaran ketiga kualifikasi akan diikuti oleh 24 tim yang akan memperebutkan 6 tempat tersisa di Piala Asia 2027. Di putaran ketiga sudah ada tim-tim Asia Tenggara seperti Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara sudah ada 18 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 termasuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sudah lolos ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong kembali menunjukkan kualitasnya saat memimpin Timnas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi bukti bahwa Indonesia sudah berada di titik berbeda. Lawan skuad Garuda di atas kertas cukup superior dan bermain di kandang sendiri. Arab Saudi ada di posisi 56 ranking FIFA dan Indonesia duduk di peringkat 133. Namun mencuri 1 poin di laga tersebut membuktikan janji Shin Tae-yong bahwa ranking FIFA bukan segalanya. Media asal Korea Selatan, SPO-TV News menilai bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilannya memoles Timnas Indonesia jadi bukti bahwa dia benar-benar sosok yang revolusioner. Sihir Shin Tae-yong kini menjaga mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tetap hidup. Setelah menempati posisi kedua di grup mereka di belakang Irak pada putaran kedua kualifikasi, Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di bawah kepemimpinan Shin, Indonesia menutup jarak dengan tim raksasa Asia setiap harinya. Pencapaiannya bersama tim nasional senior dan U23 sangat signifikan, tulis laporan SPO-TV News. Pelatih asal Yeongdeok tersebut menyuguhkan pertandingan yang sengit. Indonesia tidak bermain bertahan total dan sukses mencuri gol lebih dulu. Tentunya semua pemain sudah berjuang keras demi memberikan yang terbaik di lapangan.